Balik lagi di channel William Ngedit. Kayak gue bilang di video sebelumnya, bisa kalian lihat di sini. Bagi yang belum nonton, gue bakal jelasin tentang tools yang ada di Adobe Premiere Pro CC 2019. Sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video bermanfaat dari gue selanjutnya. Nah, tools yang bakal gue jelasin di sini itu bersifat general, jadi dari tools yang paling sering dipakai sampai tools yang jarang banget dipakai. Untuk masing-masing toolsnya nanti bakal gue kasih timestampnya di deskripsi biar kalian bisa hemat kuota. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Di sini gue udah nyiapin sebuah project yang udah gue masukin beberapa video footage dan gue kasih nama klipnya A, B, C, D, dan E biar kalian gampang memahami contoh-contoh yang gue kasih ntar. Yang pertama adalah selection tool dengan shortcut keyboardnya V. Tool ini sangat umum banget guys dan ada di semua software editing lainnya. Sesuai dengan namanya, fungsi utama tool ini adalah untuk menyeleksi atau memilih klip yang ada di timeline kita. Nah, contohnya nih gue klik ini. Nah, warnanya bakal berubah jadi putih sesuai dengan klip mana yang kita pilih. Nah, untuk menyeleksi beberapa klip sekaligus, kita bisa drag menggunakan mouse kita kayak gini. Atau kita pilih satu persatu dengan cara tekan dan tahan tombol shift di keyboard dan klik beberapa klip yang ingin kita seleksi. Contohnya di sini gue mau seleksi klip A dan klip C. Nah, gitu. Yang akan terseleksi itu adalah cuman klip A dan C. Terus fungsi yang kedua itu adalah kita bisa geser-geser klip pakai selection tool ini. Tadi kalau misalnya udah kita seleksi, kita tinggal klik dan seret kayak gini. Nah, kita bisa pindahin. Kita balikin lagi. Kita juga bisa menentukan awal dan akhir dari perpotongan sebuah klip yang ada di timeline. Untuk menentukan awal perpotongan, arahin kursor kalian ke awal klip yang mau dipotong sampai kursornya berubah jadi kayak gini. Terus klik dan tahan, arahin di mana kalian mau nentuin awal perpotongannya. Nah, misalnya awal perpotongannya itu di sini guys. Kita bisa lihat previewnya itu di program window. Nah, sedangkan untuk menentukan akhir perpotongan klipnya hampir sama, kalian arahin kursor kalian ke bagian akhir klipnya sampai kursornya berubah jadi kayak gini. Klik dan tahan, terus tinggal tentuin di mana akhir perpotongannya. Oke. Jadi klip yang ada tinggal ini aja, klip A-nya. Nah, fungsi selanjutnya dari selection tool ini, kita bisa membuat salinan atau menduplikasi klip kita dengan cara tekan dan tahan tombol Alt di keyboard, lalu klik klipnya, terus drag ke tempat di mana kita mau letakin hasil duplikasi klipnya. Kayak gini. Oke, ini adalah cara cepatnya dari copy paste klipnya guys. Tool yang kedua, ada track select tool yang terbagi jadi dua, yaitu track select forward tool dengan shortcut keyboardnya A dan track select backward tool dengan shortcut keyboardnya Shift plus A. Cara pilih toolnya gampang, kalian tinggal klik dan tahan mouse kalian pada tool ini dan akan keluar pilihannya mau pakai yang mana. Kita bisa pilih track select forward tool dulu atau backward tool. Nah, kali ini kita bahas track select forward toolnya dulu. Tool ini adalah tool untuk menggeser klip pada timeline sehingga klip yang di samping kanannya ikut kegeser juga. Gue kasih contoh di sini, kita mau geser klip mulai dari klip B dan semua klip yang ada di sebelah kanannya. Tinggal klik dan tahan, terus geser klip B-nya kemana kalian mau pindahin. Nah, hasilnya itu jadi kayak gini. Berlaku juga kalau ada klip di track atas-atasnya. Contohnya gue ambil di sini klip D dan kita balikin tadi ke asalnya kayak gini. Nah, kita pakai track select forward tool tadi untuk pindahin ke kanan. Nah, track di atasnya juga ngikut guys. Sekarang kita ke track select backward tool. Klik dan tahan, pilih track select backward tool. Nah, berlawanan dengan yang tadi, track select backward tool itu ngegeser klip di timeline kita biar klip-klip di samping kirinya ikut kegeser juga. Gue kasih contoh, kita mau geser dari klip A
sampai klip B dan juga klip D yang ada di track atasnya. Itu caranya klik dan tahan, terus geser klip B-nya sampai ke posisi di mana kita mau. Nah, itu jadinya kayak gini. Bisa kita lihat kan klip C-nya nggak ikut kegeser karena kita mulainya tadi dari klip B. Tool yang ketiga adalah Ripple Edit Tool dengan shortcut keyboardnya itu B. Gunanya hampir sama dengan nentuin awal dan akhir perpotongan klip dengan menggunakan selection tool. Tapi bedanya kalau kita pakai tool ini klipnya langsung kepindah. Nah, biar lebih gampang gue contohin aja. Kita pakai klip B. Untuk awal perpotongan, arahin kursor kalian di awal klipnya sampai berubah jadi kayak gini, nah warna kuning. Terus klik, tahan, dan geser kursornya sampai bagian yang kita mau. Misalnya, oke, sampai sini. Nah, kalau kita lepas jadinya klipnya langsung kegeser. Tahu kan bedanya kalau kita pakai selection tool? Kalau kita pakai selection tool itu kita menciptakan ruang kosong pada saat kita potong videonya. Tapi kalau pakai Ripple Edit Tool itu nggak bakal terjadi. Begitu juga dengan penentuan akhir perpotongan klip. Gue kasih contoh kayak gini. Kita geser. Oke, nah klip C-nya juga langsung kegeser, nggak menciptakan ruang kosong di antara klip B dan C-nya. Tool yang keempat adalah Rolling Edit Tool dengan shortcut keyboardnya N. Tool ini terletak di dalam grup Ripple Edit Tool yang bisa kalian temukan dengan cara klik dan tahan di icon ini, dan kalian akan menemukan pilihan Rolling Edit Tool. Tool ini sangat bermanfaat buat gue kalau lagi ngedit video pakai multicam yang udah di nesting. Tapi berhubung kita belum sampai ke pembahasan tentang itu, jadi gue kasih gambarannya dengan contoh kecilnya aja. Kita asumsikan kedua klip A dan B ini udah dipotong awal dan akhir perpotongannya. Nah, dengan menggunakan Rolling Edit Tool, kita bisa sekaligus mengubah lagi akhir perpotongan klip A dan awal perpotongan klip B bersamaan. Caranya, arahkan kursor di antara perpotongan klip A dan B sampai kursornya berubah jadi kayak gini, gak ada gambar coretnya. Nah, kalau misalnya di tempat lain, kita arahkan di tempat lain kayak gini ada gambar coretnya, tapi kalau misalnya di antara perpotongan kayak gini itu gambar coretnya nggak ada guys. Berarti itu kita bisa menggunakan Rolling Edit Tool ini. Nah, udah jadi kayak gini, terus klik, tahan, dan geser-geser aja di posisi yang kita mau. Hasilnya gitu guys. Coba kita lepas ya. Nah, gue lepas. Hasilnya itu bakal kayak gini. Jadi akhir perpotongan klip A dan awal perpotongan klip B-nya itu berubah, tapi nggak mempengaruhi posisi klip di sebelahnya. Dan semoga kalian paham ya dengan penjelasan gue ini. Nanti bisa kalian coba-coba sendiri karena dengan mencoba kalian bakal lebih paham. Keenam, Red Stretch Tool dengan shortcut keyboardnya R yang terdapat juga di grup Ripple Edit Tool dengan cara kayak tadi, tahan, klik dan tahan, terus pilih Red Stretch Tool. Nah, fungsi utama dari tool ini adalah untuk mengubah kecepatan klip kita. Caranya, arahin kursor kalian di ujung klipnya sampai kursornya berubah jadi kayak gini. Lalu tarik ke kanan untuk menurunkan kecepatan klip. Nah, kita bisa lihat di sini kecepatan klipnya berubah jadi 85,16%. Kalau kita tarik ke sebelah kiri, klipnya bakal berubah menjadi lebih cepat, jadi 167,09. Nah, kalau misalnya lebih lambat itu biasanya lebih slow motion kayak gitu guys. Tool ketujuh ada Razor Tool dengan shortcut keyboardnya C. Tool kedua setelah Select Tool yang paling sering digunakan oleh para pemula. Fungsinya udah pada tahu pasti untuk memotong klip di timeline kita. Caranya tinggal aktifkan toolnya lalu klik di bagian klip yang mana yang mau kita potong. Hasilnya kayak gini. Oke, langsung klip video dan audionya terpotong. Nah, gimana untuk beberapa klip yang terletak di track yang berbeda sekaligus? Gue kasih di sini klip B, gue kasih di track atasnya. Nah, caranya biar bisa motong sekaligus bersamaan itu tekan dan tahan tombol shift di keyboard.
maka otomatis kursor di timeline kita akan muncul garis panjang seperti ini guys. Lalu kalian klik di bagian mana yang pengen dipotong. Contohnya gini, gue potongnya di sini. Nah, hasilnya kayak gini. Klip di track yang lain juga ikut kepotong. Selanjutnya ada Slip Tool dengan shortcut keyboardnya Y. Ini tool yang agak sulit sih dijelasin kalau kalian nggak sambil nyoba juga. Tapi gue bakal coba jelasin sebisa gue dah. Slip tool ini fungsinya untuk menggeser isi klip tanpa ada perubahan posisi dan durasi di timeline. Klip di samping kiri dan kanannya juga nggak akan terpengaruh. Nah, gue contohin di sini ada 3 klip A, B, dan C. Terus kita edit awal dan akhir perpotongan dari klip B ini pakai ripple edit yang udah gue jelasin tadi. Nah, kita edit awal perpotongannya dan akhir perpotongannya. Kalau udah, kita pilih lagi slip toolnya. Lalu kita geser klipnya ke kanan atau ke kiri. Nah, ada perubahan kan? Kalau kita lihat di program Windows-nya, pas kita geser klipnya pakai slip tool, jadi tampilannya kayak gini. Ini klip A dan ini klip C. Dan ini preview kita untuk melihat awal dan akhir perpotongan klip B. Kurang lebih gitu sih, semoga kalian paham juga deh sama tool yang ini. Dan sekali lagi gue tekanin, kalian harus coba biar kalian makin ngerti. Berikutnya ada Pen Tool dengan shortcut keyboardnya P. Tool ini fungsinya untuk bikin keyframe pada klip kita di timeline. Fungsi default keyframe yang ada di klip itu adalah opacity untuk videonya dan volume untuk audionya. Nah, contohnya kita bisa bikin keyframe di klip kita dengan mengaktifkan pen tool dan klik di garis yang berada di tengah klip kita. Dan klik lagi di posisi yang berbeda, lalu kalian tahan terus geser ke bawah atau ke atas nggak bisa ya karena opacity-nya udah 100%. Kalian bisa gesernya ke bawah untuk mengurangi opacity-nya. Nah, kita sampai bawah mentok berarti opacity-nya itu 0 atau nggak kelihatan sama sekali atau transparan videonya. Otomatis kalau kita play dari sini, dia bakalan jadi kayak gini. Nah, opacity-nya berkurang dan sampai gelap. Dan untuk grafik keyframe yang lebih lengkap itu adanya di efek control. Nanti ada motion, ada position, dan itu banyak akan gue bahas di video-video berikutnya. Berikutnya ada Hand Tool dengan shortcut keyboardnya H. Gunanya buat geser tampilan timeline semau kita, apalagi kalau kerjaan kita di timeline udah kompleks dan banyak banget potongan-potongan klipnya. Tapi di sini kan gue kasih contoh untuk beberapa klip aja ya, jadi nggak terlalu kompleks. Jadi dengan Hand Tool kalian tinggal klik dan geser-geser aja sih. Jadi kayak gini, misalnya kalian mau ke pojoknya, dan kalau mau lihat ke awalnya tinggal geser ke kiri aja, gampang banget. Dan bisa juga nih dipakai di program Windows kalau previewnya udah kita gedein. Ini 50% ya. Kalau misalnya fit kan gini, kita nggak bisa pakai ini, nggak bisa kita gerakin. Tapi kalau misalnya udah kita zoom misalnya ke 100%, nah kita bisa gunain hand tool, geser-geser tanpa harus pakai scroll barnya. Kita balikin lagi ke fit screen. Yang terakhir ada zoom tool dengan shortcut keyboardnya Z. Kalian bisa temuin ini di grupnya hand tool, dan caranya kayak tadi, klik dan tahan, habis itu pilih zoom toolnya. Ini kayaknya udah pada tahu lah ya fungsinya. Ini buat gedein atau kecilin tampilan di timeline kita. Tinggal klik aja untuk memperbesar atau zoom in, dan untuk ngecilinnya atau zoom out kita tekan dan tahan Alt di keyboard, lalu klik pada timelinenya. Nah, otomatis jadi kecil kayak gini. Ke zoom out. Nah, itu dia guys penjelasan dan contoh-contoh penggunaan tools di Adobe Premiere Pro sisi 2019. Sebenarnya ada satu tool lagi yang belum gue jelasin, itu adalah Slide Tools. Nah, kenapa gak gue jelasin? Karena tool ini bener-bener jarang dipakai banget sama pemula, termasuk gue. Dan faktor utamanya itu adalah keterbatasan kata-kata gue untuk ngejelasin karena ini ribet banget. Jadi semoga kalian paham sama semua penjelasan gue tadi. Sampai sini aja, dan klik like bila kalian suka videonya, dan jangan lupa untuk subscribe biar gue tambah semangat lagi untuk bikin video-video tutorial lainnya yang bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa, salam ngedit.